Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini atau hari ini kita kembali bersama-sama boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasinya dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, maka pemulihan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah limpah berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama kembali datang beribadah kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan khususnya biarlah ibadah kami saat ini menyenangkan hati-Mu, memberkati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya hanya berkat-Mu. Kami percaya akan Engkau ya Tuhan, kasih-Mu Bapa. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami. Berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya Kau turun tangan menolong kami, memberkati kami. Ya, kami percaya akan kuasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. 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 Kita bersyukur bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Dia akan selalu menopang kehidupan kita. Mari kita tetap memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dialah Allah sumber kekuatan kita, yang menopang, yang menolong kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan Kau selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau menopang hidup kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, memegang tangan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah
membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Kita ikuti ibadah secara online pagi hari ini. Mari kita sebelum mendengar kebenaran firman, kita akan bersama-sama awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kami percaya jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik pujian, pengagungan, penyembahan, mereka sudah membuka hati, menyediakan tanah hati yang subur untuk sebentar menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benih kebenaran firman ini tumbuh di tanah hati yang subur, menghasilkan pertumbuhan yang baik dan akhirnya menghasilkan buah-buah dalam kehidupan jemaat-Mu yang mengikuti pada online di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami, mengurapi setiap kami, memberikan pemahaman, pengertian yang baik dan benar, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti isi hati Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ibadah ini. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pewahyuan yang sama, dan tentunya pengurapan yang sama, sehingga kami semua boleh menangkap dan mengerti isi hati Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, dan kami menyambut dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pohonkan doa sebaik ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Pentingnya kita memiliki pikiran Kristus, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus atau kehendaknya. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus.
Sebab kalau kita memiliki pikiran Kristus, pasti tindakan dan perbuatan kita sama seperti yang dipikirkan Kristus. Nah, banyak orang Kristen tidak menjadi pelaku firman. Artinya dia belum memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau seperti ini, maka tindakan dan perbuatannya pasti kebanyakan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau seperti ini kan celaka kita. Ya, sebab Alkitab menjelaskan ya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sangat jelas itu ditulis ya. Akan tiba waktunya pada akhir zaman orang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, bukankah aku sudah melakukan ini demi namamu, bernubuat demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa jawab Tuhan? Aku tidak mengenal kau, hai pembuat kejahatan. Jadi banyak orang berpikir salah dalam hal perjalanan hidupnya mengiring kepada Kristus. Itu salah. Ya, kenapa salah? Tidak ngerti pikiran Kristus. Sama saja tidak ngerti kehendak Kristus dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya penting kita mempelajari memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Ya, oleh sebab itu perhatikan betul-betul kebenaran firman ini. Setelah memahami, tolong lakukan. Nanti pasti kita melangkah, bertindak, berkata, berpikir sama seperti Kristus. Sehingga hidup kita jadi berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita belajar pagi hari ini memiliki pikiran Kristus. Nah, dasarnya tentunya di dalam Alkitab. Ya, Alkitab yang tertulis dalam Korintus. Korintus itu jelas sekali memberitahukan ya bagaimana memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 14-16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 16. Alkitab atau firman Tuhan berkata demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tanda tanya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Baik, kita melihat apa yang sudah kita dengar lewat pembacaan 1 Korintus pasal 2 ayat 14, 15 dan 16 ini. Yang pertama, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi manusia lahiriah kita ini kalau menjadi pegangan atau barometer atau ukuran kita melangkah, bertindak, maka kita tidak akan mengerti pikiran Kristus. Karena kita pakai logika. Dan kita tahu logika ini, manusia ini pikirannya banyak dipengaruhi. Mungkin falsafah, mungkin kata nenek moyang. Ya, mungkin pernah mendengar. Dan itu sebagai patokan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, jelas salah. Itulah sebabnya Alkitab ini jelas mengatakan manusia duniawi tidak mungkin akan mengerti pikiran Kristus. Nah, ini rahasianya sebetulnya. Yang pertama adalah karena dia masih menggunakan logikanya sendiri. Tidak tunduk, tidak percaya, tidak mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan. Kalau mempercayakan hidupnya di dalam tangan Tuhan, pasti ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku untuk aku lakukan. Sebab orang yang mendengar, melakukan firman, maka perjalanan hidupnya akan dibawa pada rencana Allah yang luar biasa. Yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Hidupnya terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Perjalanan hidupnya seperti matahari yang terus bersinar, bahkan sampai rembang tengah hari pun tetap bersinar. Bukankah kita tahu itu? Bukankah kita sering mendengar ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab itu? Dan itu merupakan rencana Allah.
Bagaimana rencana Allah bisa dialami janji Tuhan yang luar biasa kalau kita tidak pernah berjalan sesuai dengan pikiran Kristus? Kenapa tidak berjalan sesuai dengan pikiran Kristus? Karena kita menggunakan logika sendiri. Ya, peribahasa mengatakan, apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Jadi jangan sampai dong, kita tidak ada identitasnya. Dalam perbuatan tindakan, tidak ada identitasnya sebagai anak Tuhan. Ya, tidak punya citra, tidak punya gambarnya. Kenapa? Tindakan perbuatannya tidak selaras dengan hati Tuhan. Tadi di awal saya sampaikan, hati-hati itu. Pada akhir zaman sudah terlambat semua itu. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa seperti itu? Karena perjalanan hidupnya di dalam pengiran kepada Tuhan tidak berjalan menurut pikiran Kristus, tapi menurut logikanya sendiri. Bahaya kan? Ya, sehingga apa yang Tuhan rencanakan yang baik, indah, dan mulia itu dia tidak bisa mengalami. Rugi besar dong. Kalau kita menjadi anak Tuhan, perjalanan hidupnya tidak ada dampak yang positif. Ya, saya tidak bicara tentang kelimpahan dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya akan kita alami dengan sendirinya. Ingat khotbah Tuhan di atas bukit itu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Kristus. Kenapa bisa sesuai dengan Kristus? Karena kita menghormati Dia. Kita menghargai Dia sebagai pemimpin yang menuntun kita, sebagai gembala yang menuntun kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, jadi penting kita memiliki pikiran Kristus karena ini untuk kebaikan kita sendiri. Sehingga semua rencana Tuhan yang baik itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi pikiran manusia duniawi ini harus kita tanggalkan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya kalau hidup kita yang lama tidak dikubur, dimatikan. Baru kalau setelah dimatikan, kita baru mengalami kuasa kebangkitannya. Artinya adalah logika, mindset, paradigma, falsafah hidup yang dipengaruhi dengan dunia atau mungkin yang kita baca atau kata orang yang kita hormati harus kita tanggalkan. Barulah kita bisa memahami pikiran Kristus. Selanjutnya, orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, dia menganggap bahwa Alkitab ini satu kebodohan. Ya, dia tidak akan bisa memahami. Alkitab ini tidak bisa dipahami. Karena dianggap kuno. Sedangkan Alkitab itu kekal, ingat ya. Alkitab itu kekal. Ya, Tuhan itu kekal. Firman itu juga Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ingat ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 jelaskan itu. Pada mulanya firman, firman itu dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau kita menganggap firman itu adalah Allah, kita tahu firman itu bersifat kekal. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kalau kita mengakui hal ini, berarti kita ini memiliki paham yang seperti Tuhan mau. Atau konsep paradigma seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa buahnya? Kita memiliki pikiran Kristus. Tahu kehendaknya. Tahu rencananya. Dan itu sangat indah. Karena apa? Karena kehendak rencananya itu baik dan mulia adanya. Amin. Ya, jadi selama kita tidak mengaku firman itu adalah Allah sendiri sedang berbicara pada kita, itu sama saja kita tidak menghargai. Dan dianggap itu kan, Alkitab ini kan sudah ribuan tahun. Nah, konsep-konsep seperti itu yang menyebabkan dia tidak akan bisa memiliki pikiran Kristus. Percayalah, firman itu adalah Allah yang menjelma. Atau minimal kita tahu, para nabi yang menulis di Perjanjian Lama dan para rasul yang menulis dalam Perjanjian Baru, itu dia menulis karena ilham roh. Jadi ilham roh itu pasti benar. Kalau kita ingin hidupnya memiliki masa depan yang penuh pengharapan, hidup kita terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa menghadapi satu terobosan. Dari mana itu?
hikmat. Bagaimana bisa hikmat diberikan kalau kita tidak suka membaca Alkitab? Ya, jadi bagi kita yang betul-betul mau hidup dituntun firman, maka kita tahu, ya, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita ini adalah manusia rohani dan kita harus membangun manusia rohani lewat ketaatan akan firman. Dan ketaatan akan firman membuat kita tahu pikiran Kristus. Tanpa taat firman tidak akan mengerti. Berarti itu keputusan Anda. Ya silakan, Tuhan tidak pernah memaksa. Bukankah Tuhan mengajarkan di dalam khotbahnya di atas bukit? Di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14. Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan lebar hidupmu mati, jalan sempit hidupmu glori. Taat firman hidupmu glori. Tidak taat firman hidupmu mati. Gagal dalam perjalanan hidup ini. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan menjalani kehidupan gagal, betapa ruginya kita menghabiskan waktu tanpa pengenalan akan Tuhan. Dengan pengenalan itulah yang bisa membawa kita untuk mengalami janji-janjinya. Ya. Nah, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Maksudnya apa? Manusia rohani yang memahami pikiran Kristus itu bagi orang yang manusia duniawi atau manusia yang berjalan dalam pikiran lahiriahnya dianggap bodoh. Ya silakan aja karena tidak memahami. Karena tidak bisa menilai. Yang bisa menilai adalah Tuhan. Lebih baik kita dinilai Tuhan baik daripada dinilai orang dunia baik, tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, ini pentingnya kita memiliki pikiran Kristus. Ya, lewat apa, Pak? Taat firman. Kalau taat firman, akhirnya bisa memahami pikirannya. Tanpa taat firman, tidak mungkin manusia bisa mengenal pikiran Kristus. Dan kalau manusia tidak mengenal pikiran Kristus, berarti dia manusia berjalan hanya menurut pikirannya sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Nanti Alkitab akan menjelaskan hal ini. Nah, kemudian ayat 16-nya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tidak mungkin dong manusia bisa menasihati Tuhan. Jelas Roma 11 ayat 34, 36 mengatakan, siapakah yang bisa memiliki Tuhan? Pikiran Tuhan tidak ada. Nah, pikiran yang dimaksud di sini adalah pikiran Kristus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Atau dalam terjemahan umum adalah kami tahu kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Lakukan firman. Jadi bukan kalau kita memiliki pikiran Kristus bisa nasihatin Tuhan. Nah, siapa kita? Kita ini kan debu aja. Bagaimana mungkin bisa mengatur Tuhan, memaksa Tuhan, mendikte Tuhan? Jelas tidak mungkin dong. Jadi pengertian yang dimaksud di dalam 1 Korintus 2 ayat 14-16 itu garis besarnya jelas. Orang duniawi menolak pikiran Kristus dan dia hidup menurut logika, falsafah hidup. Tetapi manusia rohani dia berjalan berdasarkan firman. Nah, ini manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus. Sehingga akhirnya saya percaya Tuhan menilai kita, bukan orang menilai diri kita, atau kita menilai diri kita sendiri. Siapa kita? Kita ini kan debu tanah. Misalnya saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kan hamba yang berguna karena Tuhan menggunakan. Jadi walaupun status hamba Tuhan, kalau Tuhan tidak menggunakan, tak mungkin saya ini berguna di mata Tuhan. Ya, bagaimana bisa berguna? Miliki pikiran Kristus. Bagaimana Pak bisa mengerti? Itu proses. Sama seperti orang sekolah, harus proses pendidikan, tidak mungkin dari TK langsung perguruan tinggi. Harus melewati SD, SMP, SMA, dan akhirnya perguruan tinggi. Perjalanan rohani juga seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita belajar seperti apa yang Alkitab katakan. Miliki pikiran Kristus. Setelah diselamatkan seharusnya seorang yang percaya ini harus mencari tahu apa kehendak Allah. Lewat hidup selaras firman. Dan akhirnya hidup dimuliakan, dijadikan alat kemuliaan. Ya, itu ditulis dalam Roma 8 ayat 30 yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jadi perjalanan itu seperti itu.
Dipilih, dipanggil. Setelah dipanggil, harus dibenarkan. Apanya dibenarkan? Mindset-nya. Cara berpikirnya, cara pandangnya, falsafah hidupnya. Itu dibenarkan. Apa barometernya? Firman. Firman itulah yang akan membuat kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tanpa firman, orang akan berjalan seperti di tengah malam tanpa lampu atau senter, atau obor gitu. Kalau di tengah malam tanpa ada alat penerang, pasti dia menabrak, bahkan mungkin dia bisa jatuh karena tidak melihat lubang. Itulah sebabnya firman dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman itu adalah pelita dan suluh bagi kaki. Firman sebagai panduan sehingga kita tidak salah jalan dan jatuh terperosok makin dalam. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Tanpa dibenarkan firman, tidak mungkin orang punya mindset pikiran seperti Kristus, tidak mungkin. Ya, harus letakkan itu seperti orang bodoh gitu. Nah, Tuhan mau kita ini bersikap bodoh di hadapan Tuhan. Itu rendah hati juga maksudnya. Nah, melakukan kehendaknya hanya sebagian dan tidak sepenuhnya akan membawa hidup makin jauh dan ujungnya maut. Ya, seperti yang tadi di awal sudah saya singgung, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, banyak orang mengejar karunia, banyak orang mengejar berkat, banyak orang mengejar pelimpahan. Salah itu sebetulnya. Itu semua akan datang dengan sendirinya. Tuhan tahu kita ini siap atau tidak. Kalau tidak siap, semua karunia, semua berkat, itu akan membuat kita jatuh. Percayalah. Sama saya punya anak. Usia 10 tahun, dia bisa nyetir sepeda motor. Apakah saya izinkan dia pergi untuk sekolah? Ya enggak. Itu namanya saya bodoh. Pemerintah aja tahu kan. Anak usia 17 tahun itu baru layak dapat SIM. Nalarnya sudah jalan. Nah, pemerintah tahu, masa Tuhan tidak tahu. Apa buktinya itu diberi kelimpahan? Nah, endingnya bagaimana? Apakah kelimpahan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tidak kan? Nah, itulah buktinya. Kalau kita tidak tumbuh secara dewasa rohani dengan memiliki pikiran Kristus, ketika berkat datang, ketika karunia datang, itu membuat kita bisa jatuh. Penting kan? Nah, itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana bisa memiliki pikiran Kristus. Caranya tidak ada jalan lain atau cara lain. Taat firman. Maka langkah hidup kita pasti selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Alkitab itu luar biasa. Sikap awal tahu kehendaknya. Contohnya ini. Seorang mau berusaha. Saya mau bisnis misalnya. Saya mesti nyelidiki. Kira-kira bisnis yang ideal seperti apa. Kemudian saya sudah mantap bisnis ini. Maka saya menyelidiki. Ini yang membuat atau produksi bisnis ini atau jual ini sudah berapa banyak. Kemudian saya selidiki. Orang yang melakukan itu bagaimana caranya. Dan saya pasti harus melihat kelemahannya. Tujuannya apa? Kelemahan itu saya tutupi dan saya melakukan itu. Pasti bisnis saya akan begitu muncul berhasil. Pasti dong seperti itu. Kalau misalnya saya seorang atlet. Atlet ini kalau punya tekad, tujuannya atlet. Itu atlet dua macam. Ya, atlet itu ada yang amatir dan profesional. Kalau amatir, ya aku senang olahraga, ya sudah saya olahraga. Hanya itu aja, itu amatir. Kalau pertandingan baru latihan. Kalau profesional tidak demikian. Ada pertandingan, tidak ada pertandingan, tetap latihan. Itu profesional. Ya, jadi sikap kita ketika ingin memiliki pikiran Kristus itu menentukan langkah selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mau, kepingin sekali, ingin tahu apa yang menjadi kehendak Allah, pasti setelah tahu melakukannya. Karena niat, sama seperti saya niat usaha, sama seperti saya niat menjadi seorang atlet yang profesional.
pasti ada tindakan langkah-langkah sesuai dengan standar. Pelatih melatih saya, pasti ada standarnya, pengalaman, keberhasilan seperti apa. Sama, Tuhan melatih kita untuk taat firman supaya kita bisa dipercaya sesuatu yang besar. Ya, oleh sebab itu mari kita mengambil sikap hati sungguh-sungguh, mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya dan akhirnya menggenapi rencananya dengan rela bayar harganya. Jadi ada harga dibayar. Atlet itu harganya mahal. Waktu dia masuk training center misalnya, tidak boleh ketemu keluarga. Dilatih pagi, siang, malam, mikirnya hanya latihan. Memperkuat ototnya. Supaya pertandingan dia menjadi juara. Sama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, maka Tuhan sebetulnya sedang melatih otot rohani kita. Nah, minggu depan kita akan membahas itu. Pentingnya kita ini dipenuhi Roh Kudus. Dan minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Bagaimana kita bisa memiliki otot rohani yang kuat kalau tidak dilatih oleh Tuhan? Oleh sebab itu izinkan Tuhan melatih kita, membimbing kita, membimbing kita sehingga kita memiliki otot rohani yang kuat. Ya, pasti Tuhan berkenan, dan kalau Tuhan berkenan, pasti kita dipercaya hal-hal yang indah karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Saat ini mungkin belum diberikan karena Tuhan memandang kita belum siap. Kenapa belum siap? Karena kita belum memiliki pikiran Kristus. Kita masih memiliki pikiran duniawi, kesenangan, waduh, gengsi, waduh, jor-joran, waduh, pamer ini, pamer itu manusia duniawi. Itulah sebabnya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus kalau memenuhi kita, maka kita tidak terikat lagi dengan bumi ini. Nah, kita bahas besok minggu depan ya. Mari kita melihat lebih jauh lagi teladan hidup dalam kehendaknya. Tentunya teladan hidup kita tidak lain hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya teladan. Ya, tokoh Alkitab memang ada teladannya. Tetapi banyak juga kelemahannya. Nah, itulah sebabnya kita harus memiliki atau idolanya hanya Tuhan Yesus saja. Ya, bukan yang lain. Karena sempurna. Kalau tokoh Alkitab banyak kelemahannya. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes 5 ayat 19-20, Tuhan Yesus memberi teladan hidup taat dari awal ketika datang dalam dunia sampai akhir mati di kayu salib. Taat dan tidak pernah dia mengeluh. Nah, ini teladan hidup. Ya, saat kita diproses, tidak enak dong. Ya, sama seperti atlet. Ototnya kaku, sakit semua itu. Tapi harus dilatih terus. Sehingga akhirnya ototnya menjadi kuat. Nah, kehidupan rohani juga seperti itu, harus dilatih. Ya, dan akhirnya sama seperti Tuhan Yesus. Anak tidak bisa melakukan apapun kalau tidak Bapak yang memberi contoh. Artinya Tuhan Yesus saja taat tunduk kepada Allah Bapaknya. Nah, kita pun harusnya juga demikian. Tunduk dari awal sampai akhir. Sehingga semua yang indah, yang baik, yang Tuhan rencanakan, kita mengalaminya. Amin. Ya, mari kita belajar lebih jauh. Ini tidak mudah bagi kita yang tidak punya sikap, ya, attitude dan komitmen bayar harganya untuk hidup menggenapi rencananya. Kalau kita tidak komitmen, ya tidak mungkin. Ada tekad sama seperti atlet. Aku mau menjadi atlet profesional yang juara. Berapapun harganya, aku mau bayar. Nah, ini yang Tuhan mau kita seperti itu. Ya, sehingga akhirnya semua yang indah, semua yang baik, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, saudara dan saya, pasti akan Tuhan genapi. Nah, melakukan kehendaknya itu karena dorongan Roh Kudus. Ya, jadi tidak bisa seseorang melakukan kehendaknya tanpa dorongan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roma 8 ayat 16 menjelaskan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
orang percaya dikatakan sebagai anak Allah. Bagaimana bisa tahu kita ini anak Allah? Karena Roh Kudus yang memberitahu. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita tahu kita ini anak Allah. Nah, logika aja. Kalau kita tahu kita ini anak Allah, apa toh yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada kan? Nah, kalau kita khawatir, takut, cemas, itu menunjukkan kita ini belum tahu status sebagai anak Allah. Rugi dong. Sebagai anak Allah kok tidak menghidupi statusnya. Jangan seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Tumbuh rohaninya. Dari mana bisa tumbuh Pak? Taat firman. Nah, taat firman itu perjalanan ditulis dengan Alkitab dengan baik dan benar. Luar biasa sekali. Ya, pengakuan Tuhan sebagai Bapa karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Inilah yang mendorong melakukan kehendaknya. Tetapi anak di sini masih bayi rohani. Ya, Alkitab menjelaskan itu dalam Roma 8 ayat 16. Anak di sini ditulis dalam Alkitab Roma 8 ayat 16 children of God. Dan bahasa Yunaninya teknon. Anak itu ditulis seperti itu. Inggris children of God. Kalau Yunani adalah teknon. Jadi masih bayi. Kalau bayi tidak mungkin dong dipercaya. Seperti tadi saya memberi contoh. Anak saya 10 tahun bisa naik sepeda motor. Mau saya kasih izin untuk naik? Ya ada. Belum punya nalar. Pasti ugal-ugalan. Ya. Nah itulah sebabnya kita mau melihat ini. Alkitab mengatakan seperti apa? Seperti ini. Alkitab mengatakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku pun berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 ini jelas sekali Alkitab mengatakan. Jadi anak itu cara berpikirnya anak-anak. Ya, merasa seperti anak-anak. Anak-anak itu kan manja, kepingin diperhatikan, tidak pernah bisa memperhatikan orang lain. Fokusnya kepada diri sendiri, egois sekali. Ya, berpikir cara anak-anak. Ya, tidak mungkin lah orang yang masih memiliki pikiran anak-anak dipercaya Tuhan yang besar. Ini penting Bapak Ibu, penting dewasa rohani. Tidak mungkin lah. Kalau kita tidak memiliki skill kemampuan dalam kedewasaan kita untuk mengelola sebuah perusahaan, tidak mungkin dong Tuhan mempercayakan kita sebuah perusahaan. Artinya kita harus belajar skill kemampuan. Ya, tadi saya menjelaskan kalau mau produksi sesuatu dinilai, disurvei, saingannya seperti apa, kemasannya seperti apa, bagaimana cara pemasarannya. Itu namanya punya knowledge, pengetahuan. Sama kalau kita tidak ngerti hati Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang besar? Tidak mungkin. Manajemen, administrasi, sistem harus kita miliki. Tuhan ingin setiap anaknya itu hidupnya terus naik dan tidak pernah turun. Tapi bagi siapa? Anak yang dewasa dong. Kalau masih anak-anak, tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu kita melihat contoh anak-anak itu seperti apa? Tidak berpikir panjang. Ya. Kenapa tidak berpikir panjang? Karena gugu karepe dhewe. Apa yang dipikir benar langsung dilakukan. Ini namanya gugu karepe dhewe. Tidak bisa dong. Kalau seperti ini dipercaya Tuhan, jelas tidak mungkin. Akan jatuh malahan. Itu bahaya sekali. Kemudian bandel, dablek. Dablek itu. Ayo baca Alkitab. Alkitab. Itu dablek itu. Saya ngomong ini nganjurkan untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri, kan bukan untuk saya. Saya biasa baca Alkitab. Setahun itu sudah pasti 3 kali. Kejadian Wahyu, setahun pasti 3 kali saya selesai membaca. Karena kepentingan saya sendiri sebagai hamba Tuhan kan harus ngerti firman, tidak ngawur. Tetapi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan rindukan untuk bisa dipercaya sesuatu yang besar. Jangan bandel dong ketika firman Tuhan mengatakan baca, renungkan dan lakukan firman. Iman tanpa perbuatan itu nol.
Yakobus 2 menjelaskan itu. Ya, sering manusia itu tubuh jiwa roh, kalau tidak ada rohnya mati dong. Demikian pula orang percaya. Oleh sebab itu jangan seperti anak-anak bandel. Ayo, atus nang. Masa toh urung rampung apa toh game urung rampung. Wah, jadi tidak bisa ngatur hidup itu dengan bijaksana karena bandel. Sedangkan orang tua kan tahu kemampuan mata melihat fokus pada layar HP mungkin atau televisi itu ada batasannya. Kalau tidak, lihat aja nanti lama-lama matanya rusak. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya jangan bandel. Ya, baca, renungkan. Sekali lagi saya katakan, bukan untuk saya, untuk Anda sendiri. Anda yang untung, percayalah. Apa Pak minimal? Ngerti pikiran Kristus. Amin. Ya, semoga kita tidak jadi anak bandel, egois. Ada anak berbagi, 1 dibanding 1000. Ada roti 1, mosok mikir adik, mosok mikir kakaknya. Jarang kan? Nah sama. Orang Kristen yang belum dewasa rohani, masih anak-anak egois. Di masa pandemik seperti ini, sudah waktunya kita memikirkan sesama. Udah usah mikir panjang, apa yang kita lakukan, berbagi. Oh nanti kita ini tabungan untuk ini, Tuhan akan sanggup memberi lebih lah dari apa yang kita pikirkan. Itu orang anak yang dewasa. Kalau anak yang tidak dewasa kan, oh tidak bisa, aku butuh. Kabeh wong ora nontak butuh. Artinya setiap orang butuh. Ya, kebutuhan itu tidak ada habisnya. Sama seperti angin. Ingin itu seluruh dunia pun bisa dia ingini. Nah itu kan pola berpikir anak-anak. Sedangkan di masa seperti ini Tuhan sedang menguji. Apakah betul kita ini anak Tuhan yang memiliki buah roh murah hati. Ya itu contohnya egois. Dan mau menangnya sendiri. Ya gampang lah. Menangnya sendiri tetap anak contohnya. Anak itu kalau main maunya kuasai benda yang disenangi. Orang lain ngambil tidak boleh. Kakaknya ngambil marah, nangis. Ya itu mau menangnya sendiri. Bapak Ibu pernah melihat teman atau tetangga. Kalau ngomong dia harus ngomong terus. Kita mau ngomong dia tinggal pergi. Nah seperti itu. Masih kanak-kanak walaupun orang tua. Itu maunya menangnya sendiri. Orang lain harus mendengarkan saya. Tapi dia sendiri tidak mau mendengar nasihat orang. Nah ini anak-anak. Nah kalau anak Tuhan seperti itu kan betapa menyedihkan. Tuhan sedih punya anak kok masih seperti itu. Nah, mari kita melihat sekarang. Ya, apa yang dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 11 dan 14. Nah, di situ digambarkan tentang bagaimana sih kebiasaan anak-anak itu. Di dalam Ibrani 5 ayat 11 dan 14 itu berkata demikian. Ya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ibrani 5 ayat 11 mengatakan lamban dalam mendengar. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Dan karena mempunyai pengetahuan dan terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nanti kita melihat ini. Lamban dalam hal mendengar
atau sulit memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena baru percaya. Belum mempercayakan diri. Pistis, belum pisteuo. Pistis itu percaya. Pisteuo mempercayakan diri. Nah, kenapa banyak orang Kristen lamban? Karena masih belum pisteuo. Belum mempercayakan, belum pasrah sepenuh hati kepada Tuhan. Kayaknya pikirannya lambat untuk memahami apa yang Tuhan mau. Sama seperti anak umumnya. Maunya semau gue, bandel, tidak patuh, dan menangnya sendiri. Kedewasaan rohani bukan hanya karena lamanya, tetapi memahami asas-asas pokok ajarannya. Asas pokok ajarannya, yang pertama percaya, Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Firman itu ya dan amin. Bukan Alkitab berisi firman, Alkitab itu firman. Percaya Yesus mati, bangkit, dan suatu hari nanti akan datang. Itu asas-asas pokok. Percaya Allah itu Esa, tetapi menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu ya 3 pribadi, karena Alkitab yang menulis. Itu namanya percaya Allah Tritunggal. Percaya enggak? Wah jangan katanya. Itu katanya itu berarti kan masih bimbang itu. Karena belum mempercayakan hidup sepenuhnya. Percaya ada kebangkitan orang mati. Percaya Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput umatnya yang dewasa rohani. Yang bayi ditinggal. Loh Tuhan kok kejam toh? Ya selama ini dididik oleh firman dalam ibadah-ibadah tidak taat. Sehingga masih anak-anak. Biarlah dunia nanti mendidik. Nah kan berat seperti ini. Itulah sebabnya mumpung kita di masa-masa sedang Tuhan izinkan untuk kita banyak di rumah bersama keluarga. Kita bisa merenungkan kehidupan rohani kita. Ya. Nah, susu yang dimaksud ini bukan susu. Susu itu semua pasti bergizi. Tapi yang dimaksud Alkitab dalam Ibrani ini adalah mengatakan kalau orang minum susu kan tinggal telan, glek, enggak usah mikir gitu. Tetapi Alkitab mengatakan dewasa makanan keras. Artinya apa? Firman ini perlu direnungkan, mikir tenan. Nah itu namanya dewasa. Bukan khotbah harus mau mikir. Misalnya gitu. Khotbah kok sulit, bikin orang berpikir. Nah itu anak-anak, itu maunya yang enak. Percayalah Tuhan itu baik, ya Tuhan memberkati, ya amin, amin. Nah khotbah seneng sih gitu-gitu. Itu bayi rohani, maunya susu, tinggal telan. Amin. Nah, seperti itu dewasa rohani yang mau merenungkan firman. Merenungkan betul-betul sampai memahami dan melakukan. Nah, Alkitab kan luar biasa kan memberitahukan. Ya, Korintus 13 ayat 11 mengatakan cara berpikir anak-anak ya seperti anak-anak. Ya, tidak memahami apa yang Tuhan mau. Tidak demikian kita. Kita mau tumbuh dewasa supaya Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita lanjut pemahaman ini. Anak-anak rohani masih memerlukan susu, maunya mendengar firman yang ringan saja dan menyenangkan. Jangan menyinggung dosa dong. Jangan menyinggung kesalahan dong. Nah, itu anak-anak. Ojo nyeneni wae. Lucu ya. Oh sudah salah kalau tidak mau diseneni itu gimana? Dimarahi maksud. Kalau dia terima kasih, aku sudah diberi nasihat supaya aku tidak jatuh. Wah itu orang dewasa itu. Kalau anak-anak kan tidak mau kan. Dosa jangan nyinggung. Manusia hidup sementara dalam dunia, kok tidak nikmati dunia. Ini anak-anak rohani. Tidak peduli dia berapa puluh tahun dia menjadi orang Kristen. Kalau pola pikirnya hanya memanjakan dengki, jangan menyinggung dosa, itu anak-anak. Ya. Maka Alkitab mengatakan bahwa anak-anak rohani ya tidak akan memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Anak-anak rohani tidak ngerti pikiran Tuhan. Alkitab yang ngomong, bukan saya menafsirkan ngawur. Ya. Lebih suka ajaran yang sederhana.
bukan yang mendalam. Makan keras, dia sedang menanjak dewasa karena sudah punya gigi. Ya, kalau punya gigi kan bisa mengunyah, merenungkan lebih mendalam. Amin. Ya, rohani tumbuh membuatnya bisa membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, orang yang dewasa rohani itu takut berbuat dosa. Tapi orang yang tidak dewasa, dia merasa nyaman berbuat dosa. Itu bedanya antara anak rohani dan dewasa rohani. Kita tidak mau dong. Karena di dalam diri kita ini menyandang nama anak Allah. Jangan dong memalukan nama Allah dengan tindakan perbuatan kita yang masih nyaman berbuat dosa. Jangan demikian. Nah, dewasa rohani kalau dipimpin roh, ya Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah diberikan untuk menuntun dan mengajar kebenaran agar hidup bisa memuliakan. Itu jelas sekali dalam Yohanes 16 ayat 13 14. Ajaran firman Roh Kudus diberikan adalah menuntun kepada seluruh kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Nah, ini nanti dalam kedewasaan sebagai sahabat itu. Dewasa rohani dipimpin oleh roh. Firman adalah ilham roh, Roh Kudus. Jadi taat firman itu sama saja hidup dituntun Roh Kudus. Nah, anak di sini di dalam bahasa Inggris adalah son of God, bukan children of God. Dan dalam bahasa Yunani adalah weos. Yos. Ya. Kita mau menjadi anak yang dewasa, bukan children of God, bukan tekno. Amin. Iya, puji Tuhan. Menyebabkan akhirnya makin tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Maka hikmat, kecerdasan, dan kebijaksanaan hidup akan dimilikinya. Amsal 8 ayat 12. Bijaksana itu. Tidak sembrono, sembarangan. Ya, maksud saya seperti itu. Bukankah ini sangat penting dalam dunia yang sangat kompetitif ini? Amin. Ya, dunia ini penuh dengan persaingan. Bagaimana kita bisa menghidupinya kalau tidak dapat hikmat? Hikmat dari Roh Kudus itu. Dan akhirnya menjadi sahabat. Yohanes 15 pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabat kalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan padamu. Abraham disebut sahabat ketika percaya dan bertindak sesuai apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Jadi mari kita jadi orang Kristen yang bukannya memiliki pikiran kanak-kanak, tapi dewasa. Akhirnya menjadi sahabat. Apa buktinya? Ya, ini contohnya dalam Alkitab. Ya. Yakobus 2 ayat 24. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham dan kepada Allah. Ya, sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Allah, Anda punya sahabat? Saya punya sahabat. Jadi sahabat itu ada apa-apa mesti curhat. Ya, cerita. Saudaranya aja tidak mau cerita, tapi cerita sama saya. Artinya sahabat itu percaya kepada saya. Jaga rahasia, bisa memberi nasihat, memberi solusi. Nah, di saat seperti ini, kita penting hubungan kita dengan Tuhan sangat intim seperti sahabat. Bahkan sahabat ingat pada waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora di dalam Kejadian 18 itu, Tuhan ingat apakah ini harus disembunyikan kepada Abraham sahabatnya? Tidak kan? Jadi masa depan itu Tuhan bisa memberitahu kita ketika kita memiliki posisi menempatkan diri sebagai sahabatnya. Sahabat itu perjalanannya dari anak, dewasa, baru sahabat. Nah, sahabat inilah yang akan tahu hal-hal yang datang
Tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Dan akhirnya kita bisa menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau dituntun dan dipimpin. Belajar dari ketaatan Abraham. Ya. Nah, segala rahasia akan diutakan kepada sahabatnya karena percaya kepada sahabatnya. Saya singgung, nah kesimpulan sekarang. Efesus pasal 4 ayat 13-14. Kedewasaan rohani adalah memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus. Tingkat kedewasaan melalui kepenuhan Kristus atau sifat dan karakter Kristus. Jadi dewasa rohani itu bukan lamanya, bukan ngerti Alkitabnya, tapi sifatnya, karakternya, atau buah-buah rohnya nampak. Orang yang melakukan firman sama saja orang dituntun roh, maka dia akan menghasilkan buah roh, yaitu sifat dan karakter Kristus. Tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin pengajaran. Namanya angin kan cepat aja berlalu. Jadi orang tidak mudah percaya, oh ini katanya gini, katanya begini, katanya. Katanya aja semuanya bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana bisa tahu kalau itu bertentangan? Karena dia suka baca Alkitab. Nah, ingat jemaat di kitab Wahyu itu, jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal 2 itu menjelaskan jemaat di Efesus itu tidak mengikuti bahkan menolak ajaran nabi-nabi sesat. Tetapi Tuhan tetap menegur. Kenapa? Kasih yang mula-mula sudah hilang. Nah, jangan sampai kasih kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan mulai hilang ini. Sehingga kita hanya tahu Tuhan juru selamat, tapi tidak merasakan itu. Jangan dong kalau seperti ini kan perjalanan hidup rohani kita ini jadi sia-sia. Amin. Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian bahwa aku dekat kepadamu. Mari kita siapkan hati, naikkan pujian ini bersama. Saya percaya kerinduan ini kalau keluar dari hati kita, kita bisa merasakan hadirat Allah di rumah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu merasakan hadirat Allah. Karena kita membuka hati, mengizinkan Dia. Kerinduan hati kita diutarakan lewat pujian ini. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah ikut menyanyi. Dan buka hatimu. Kita naikkan pujian ini bersama. Bahwa ku dekat, jangan lepaskan. Bahwa ku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tiada sepertimu, ya Tuhan. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kau ku rindu, kaulah yang ku rindukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu Tuhan, kau
Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Oh, kami mendekat kepadamu ya Tuhan, bahwa ku dekat. Jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukan, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kau ku rindu ya Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Katakan dengan hatimu, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Katakan Kau ku rindu, Kau ku rindu ya Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu, berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu. Makasih Tuhan, kami rindu Kau lebih dari segalanya. Kaulah yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang termanis dalam hidupku Tuhan. Kaulah Yesus, tiada yang lain. Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus, Allahku, junjungan hidupku. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Kami percaya Engkau bertahta kembali dalam hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Kami mau menanggalkan manusia lama kami. Kami mau hidup sebagai anak Allah yang dewasa. Diwujudkan, yang kami wujudkan dengan taat firman. Maka kami percaya makin hari akan makin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Ketika waktunya Engkau memandang kami siap, maka semua yang indah Engkau rencanakan pasti akan Tuhan percayakan hidup kami. Supaya hidup kami yang sudah tumbuh dewasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat semua kita katakan bersama, amin. Ya, baik, kita akan melihat pengumuman. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Silakan ikuti pengumuman gereja. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dalam ibadah online hari ini, saya percaya Bapak Ibu penuh dengan sukacita karena sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Untuk menyempurnakan sukacitanya, mari buka hati, angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, kami sudah menerima berkat firman, dan kami percaya jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing sudah menerima berkat firman. Kini waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu. Berkati kehidupannya, usaha pekerjaannya, keluarganya, aktivitasnya. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membawa jemaat-Mu masuk dalam rencana Allah. Kami bersyukur rencana Allah sungguh luar biasa. Merencanakan hidup kami terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah Engkau melimpahkan berkat kepada jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan Roh Kudus yang akan menyertai jemaat-Mu. Jalani hari-harinya dalam tuntunan bimbingan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Dan setiap kita yang percaya, katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.